Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan kita. Saat ini saya kembali bersama dengan salah satu calon anggota senator dari Jakarta untuk periode 2024-2029. Beliau adalah Dr. Ula Nurahwati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Beliau memiliki concern yang sangat luar biasa terhadap masalah lingkungan ya Bu ya. Iya. Karena nanti ketika beliau terpilih menjadi seorang anggota DPD dari DKI Jakarta, salah satu yang akan beliau tangani adalah masalah persampahan, karena sampah di Jakarta masih menjadi salah satu persoalan yang sangat krusial. Karena dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 10 juta dengan kepadatan pendudukan yang sangat luar biasa per kilometer persegi, Jakarta kekurangan lahan untuk pembuangan sampah, sehingga sampai sekarang Jakarta masih memiliki kerjasama dengan Bekasi untuk pembuangan sampahnya, tepatnya yang berada di Bantar Gebang. Kalau bicara tentang masalah sampah, salah satu infrastrukturnya juga sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Karena tanpa infrastruktur yang memadai, pengelolaan sampah akan menjadi sangat merepotkan karena akan tersebar di mana-mana. Seperti kita tahu bahwa Jakarta dengan luas wilayah yang tidak terlalu luas, dengan jumlah penduduk yang banyak, masih kekurangan tempat sampah maksud saya, dan juga kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan dan pembuangannya ke tempat pembuangan sementara, sehingga sampai sekarang masalah infrastruktur ini dikeluhkan oleh masyarakat Jakarta. Nah, Ibu Ula punya concern juga terhadap masalah infrastruktur itu, benar ya Bu ya? Sehingga beliau berkata bahwa infrastruktur sampah ini perlu ditingkatkan, termasuk dalam masalah transportasinya. Bagaimana pendapat beliau dan apa yang beliau sampaikan? Yuk kita dengar apa yang beliau akan sampaikan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kang Maman. Sama-sama Ibu. Teman-teman para peserta yang mengikuti YouTube ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari pemikiran kita bersama terhadap problema sampah itu. Salah satu memang yang menjadi keluhan masyarakat sekarang ini adalah bagaimana sampah itu sampai ke tempat akhir pembuangan sampah itu. Jadi jangankan di daerah-daerah pelosok kota Jakarta ini ya kan, seperti yang disampaikan tadi bahwa padatnya penduduk itu juga sehingga jalan-jalan atau akses masyarakat kita sulit, apalagi untuk pengangkutan atau kemudian apakah itu gerobak sampah atau apa, itu akan sulit gitu. Dan memang susah dibayangkan kalau ada masih orang yang kemudian menggotong sampah gitu kan. Itu mungkin agak sedikit tidak manusiawi juga ya. Kalau sampah orang diambil oleh orang, digotong oleh orang untuk kemudian dibuang di tempat sampah. Ini problem. Tapi apapun pasti harus ada solusinya. Jadi permasalahan yang dihadapi adalah sampah rumah tangga yang berasal dari masyarakat itu dia buang, katakanlah dibuang di tempat yang sudah ditetapkan. Harusnya ada yang mengolek, ada yang mengambil sampah-sampah ini dan kemudian dikumpulkan lagi kepada depot yang sudah ditetapkan juga. Nanti dari sini dengan jenis transportasi atau kemudian angkutan yang berbeda dengan ukurannya secara proporsional, itu pindahkan lagi. Nanti dari sana terus dipindahkan lagi. Memang harus begitu etapenya gitu. Karena kalau kita mau angkutan sampah yang kemudian truk besar, itu impossible. Tidak mungkin dia akan mencapai di penghujung itu. Tapi kalau itu di manage sedemikian rupa dari kumpulan masyarakat padat penduduk yang kemudian sulit untuk dijangkau, maka itu harus ada mekanismenya, gitu kan. Jadi masyarakat saya kira mau juga kalau di apa namanya itu diajar untuk kemudian siapa yang piket hari ini untuk kemudian mengangkut sampah dan sampai di mana. Karena keluhan ibu-ibu yang banyak itu
tempat membuang sampah dari rumah tinggalnya itu jauh, sehingga kemudian menjadi suatu kesulitan sendiri. Kalau dia masih muda aja sulit, apalagi kalau sudah sepuh ibu rumah tangganya. Sehingga memang harus dipecahkan persoalan ini kan gitu. Jadi di sampah yang per rumah itu dikolek sampai kemudian beberapa rumah, dan di ujung itu mengoleksi lagi sampai ke sana, sampai di ujung yang dimana yang besar itu ke tempat pembuangan yang sudah ditetapkan, barulah mobil yang skala besar yang membawanya sampai kepada pembuangan akhir. Jadi ini harus ada sistem, harus ada ekosistem dari mulai sampah itu diproduksi oleh rumah tangga sampai kemudian sampah itu menumpuk, kemudian setelah menumpuk dibawa ke tempat, kemudian dari tempat itu mulai sudah dipisah. Dari pemisahan itu kemudian sudah mulai. Jadi dengan demikian sudah mulai terurai di situ, ya kan, sudah mulai terurai. Saya kira seperti itu. Nah, itu juga beda karakter masyarakat yang ada di katakanlah di pemukiman kompleks, itu sedikit lebih mudah, ya kan, dibanding dengan yang memang yang masih ada berkumpul di komunitas tertentu yang aksesnya sulit. Ya katakanlah kalau kita perjalanan saya dari kampung ke kampung, dari RT ke RT, dari RW ke RW, saya mendalami betul, ya kan, betapa keinginan mereka untuk kemudian menyelesaikan persoalan sampah itu kesadaran mulai ada, tetapi belum ditangani secara penuh oleh kemudian yang berwenang. Gitu. Nah, tetapi jangan salah, saya juga menemukan ada RT, RW yang bersih gitu, ya kan? Ada yang bersih gitu. Saya mencari sampah nggak ada gitu loh. Jadi ada gitu kan. Nah, sekarang dengan ada kemudian tidak ada, nah kalau yang tidak ada sampahnya itu mungkin ya mereka sudah sadar dengan bahwa sampah itu bagian daripada tadi kesehatan adalah pangkal kesehatan, bersih adalah pangkal kesehatan, dan kemudian kebersihan adalah bagian dari iman. Itu sudah dihayati, sehingga kemudian secara tidak harus dihayu-hayu lagi, kesadaran itu ada. Tambah lagi dengan edukasi bahwa kemudian sampah dipilah, yang kemudian ada lagi yang kemudian mengambil kardusnya, kertasnya, mengambil plastiknya, dan mengambil organiknya. Saya kira ini yang bagus. Jadi tercipta ekosistemnya seperti itu. Jadi bukan satu-satunya karena kekurangan transportasi besarnya, tetapi yang ada itu adalah dari tadi, dari satu etape ke etape yang lain, mulai dari yang kecil ke agak sedang, kemudian bermuara kepada tumpukan yang besar, dan disinilah kemudian kelihatan tuh ekosistem di dalam bagaimana kita menjaga lingkungan, kebersihan terhadap sampah itu sendiri. Oh, jadi yang ibu temukan nih di lapangan selama berkampanye itu masalah persampahan, transportasi sampah itu adanya di lingkungan padat ya Bu ya? Ya seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di beberapa kompleks perumahan gitu kan, itu mungkin karena kesibukan ya, katakanlah saya tidak membela juga, tapi yang suami istri bekerja dari pagi sampai ke rumah malam, dan itu dilakukannya sehingga sampahnya itu ditumpuk sampai kemudian berapa hari baru bisa. Nah pada saat yang sama ya saudara-saudara kita juga yang pemulung gitu kan, dia mengorek sampah sesuai dengan yang dia mau ambil. Betul. Nah dia mengorek lagi kan begitu, sehingga ya kelihatan lah itu ya kan. Nah ini semuanya bukan karena dia sengaja, tapi ketidaktahuan. Nah kan begitu. Dan sedini mungkin kalau ini kemudian diajarkan kepada semua pihak, baik yang punya tempat pembuangan sampah di rumah pribadi maupun si pemulung, saya kira ini bisa terpelihara dengan baik, ya kan. Edukasinya adalah dari rumah tangga itu tadi, siapkan plastik misalnya gitu kan, plastik hitam untuk yang kemudian yang organiknya, ya kan, dari makanan, buah-buahan, sisa-sisa makanan, dan yang satunya sehingga si pemulung udah tahu, kan gitu kan. Kalau ini di sini saya nggak usah ngorek-ngorek, ini pasti itu bukan saya. Tapi ya ini kembali lagi kepada kemampuan, daya kemampuan masyarakat lah, boro-boro ngurusin ya begitu kan ya. Tapi kalau itu disadarkan bagus. Ada lagi yang kemudian masyarakat itu memilih kardus, ya kan. Jadi sekarang lagi musim paket nih, semua paket kan, sehingga dalam pengirimannya itu sudah menggunakan
kardus atau bahan kardus. Sekecil apapun ditumpuk kemudian nanti dijual lagi. Ini sudah menilai ekonomis juga kan gitu. Nah, yang mengangkut ini, transportasi ini itu belum pemerintah menurut saya, masih swasta, masih pengusaha gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian melakukan kolaborasi, pemerintah mengatur kebijakannya, membuat konsepnya dan kemudian dideliver kepada siapa yang mau mengerjakannya. Jadi semuanya mendapatkan ya, terjadilah simbiose mutualistis antara si produk yang memproduk sampah, katakanlah kalau kita menghukum rumah tangga ini adalah sumber sampah ya, kemudian ya kita katakan juga bahwa rumah tangga ini adalah sesuatu yang memberi kehidupan untuk kehidupan ekonomi yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini tarik menarik, maka intervensinya adalah bagaimana dari sini diangkut, transportasi dari rumah yang kecil, sampah sedikit berpindah ke sini. Dari sini kemudian diajak lagi ke sana dan pada akhirnya dia sampai ke terminal akhir. Nah, problem yang sampai di terminal akhirnya itu inilah yang membutuhkan ya suka tidak suka harus pemerintah hadir di situ. Ya, kemudian mengadakan armada yang memang safe, aman dan nyaman karena mengangkut itu juga namanya juga sampah. Kalau berceceran di jalan bukan lagi membersihkan tetapi menambah kesulitannya. Ibu kalau bicara tentang masalah sampah ya, karena ada yang bertanggung jawab kalau nggak salah tuh dinas lingkungan hidup itu ya. Kalau masih ada keluhan seperti itu terutama dalam masalah transportasinya, Ibu melihat bagaimana kinerja dinas terkait tentang masalah ini? Saya tidak boleh mengevaluasi ya, dan saya tidak boleh menilai karena itu kinerja. Ada yang menilai kinerja dan performance dinas-dinas itu sesuai dengan masing-masing penugasan gitu. Tapi yang saya lebih berorientasi kepada keluhan masyarakat. Jadi saya supaya masyarakat tidak mengeluh, pemerintah nggak usah dihimbau. Pemerintah itu yang harus kemudian ya dia bagian dari rakyat juga kan. Betul. Coba kalau di rumahnya juga seperti itu, bagaimana rasanya orang kita hidup di situ dengan dikelilingi oleh sampah. Maka kesadaran itu ya dari atas lah, top down lah, memberi contoh seperti itu. Yang saya katakan tadi, gitu kan, jangan biarkan sampah kecil bertumpuk, ya kan. Kemudian ya jadilah masyarakat itu tidak sehat, ya lingkungannya juga terganggu dan kemudian tidak nyaman lah, dan kita tidak berhak menjadi daerah yang metropolis kalau selama sampah masih lebih banyak berserakan di mana-mana. Iya. Nah, teman-teman sekalian, masalah sampah memang masalah yang ya, memang krusial seperti dikatakan oleh Bu Lula tadi, karena sampah ini bisa menimbulkan penyakit ya Bu ya. Karena dia bisa mendatangkan lalat juga, bisa menimbulkan polusi bau juga ya Bu ya, dan juga bisa menimbulkan ketidakindahan. Saya mengapresiasi, bahkan sangat mengapresiasi kepedulian Ibu Ula terhadap masalah sampah, karena memang sebagai salah satu persoalan yang sangat akut di Jakarta Bu ya, masalah sampah memang harus bisa diselesaikan. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalau teman-teman punya saudara teman di Jakarta ketika nanti pemilu ya Bu ya, tanggal 14 Februari, karena kepedulian beliau terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, dan juga beliau juga orang yang punya concern yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.